Bismillahirrahmanirrahim. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Jamaah dimanapun anda berada, insyaallah taala pada pagi ini kita akan mendengarkan kuliah khas yang bertajuk Bahaya Tashabbuh dalam Akidah yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadil Mizan Qutiyah hafizahullah taala. Namun sebelum kita mendengarkan kuliah ini, Ana akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, silakan bagi para jemaah yang mendengarkan, siapkan buku nota dan pen apabila ada perkara penting yang mau dicatat ataupun mau ditulis. Kemudian nanti setelah penjelasan kuliah, nanti akan ada Q&A, ada soal jawab. Silakan bagi antum yang mempunyai soalan, silakan nanti boleh ditulis di dalam ruang komen. Untuk menyingkat waktu, Ana serahkan kepada Ustazuna Mizan Qutiyah, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan dan masa yang mulia dan berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan semuanya ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan talabul ilm, menuntut ilmu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah fardu ain. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadithul qudusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Amalan, perbuatan yang paling aku cintai yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku adalah amalan-amalan yang wajib. Maka di masa ini kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal yang wajib, yaitu talabul ilm, belajar Islam. Maka dalam kuliah yang berbahagia ini kita akan ambil satu tajuk yang perlu untuk dipelajari dan dikaji, yang sangat kita perlukan dalam keseharian kita, lebih-lebih di masa-masa sekarang ini, waktu-waktu sekarang ini, yaitu bahaya tasyabbuh terhadap akidah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akidah adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Coba tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad kita ini ada segumpal daging, sepotong daging. Idza saluhat saluha sairul jasadi. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh anggota badan yang lainnya. Tangan, kaki, mata, semuanya akan baik. Wa idza fasadat, tetapi kalau dia rusak, fasada sairul jasadi kullihi, rusak semua anggota badan itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Akidah itu di mana letaknya? Dalam hati.
Karena dikatakan aqidah ma yaqiduhu rajul fi qalbi, apa yang diikat oleh seseorang di dalam hatinya. Berbicara tentang tasyabbuh, menyerupai orang-orang luar Islam, apa bahayanya terhadap akidah? Keserupaan ini bentuk dari loyalitas, senang, cinta, wala, yang Allah terangkan dalam suratul Maidah ayat yang ke-51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang mencintai mereka, membela mereka, berloyalitas kepada mereka, maka kalian itu termasuk bagian dari mereka dan termasuk golongan mereka. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Serupa dengan suatu kaum berarti kita mencontoh mereka, berarti kita termasuk bagian dari mereka. Nah, hadis ini man tashabbaha biqaumin ini bisa bermakna dua. Ya, bisa bermakna dua. Bagaimana bisa bermakna dua? Bisa bermakna yang benar, yang baik, bisa bermakna yang salah. Ketika yang baik kita contoh, ketika yang baik yang kita tengok, ketika yang baik yang kita ikuti, maka apa? Maka baik pula kita. Sekarang kita ini berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Berarti kita berusaha menyerupai Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW. Bagus. Bahkan Allah terangkan di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian contoh yang terbaik, uswah yang terbaik. Nah, kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha kita keyakinan akidah seperti akidah Nabi, berusaha kita sholat seperti sholat Nabi, wudhu seperti wudhu Nabi, puasa seperti puasa Nabi, haji seperti haji Nabi, jihad seperti jihad Nabi, akhlak seperti akhlak Nabi. Maka apa? Fahuwa minhum, masuklah kita ke dalam golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya, terbalik dari yang tadi, yang kita contoh adalah yang buruk, yang tidak baik. Maka apa? Fahuwa minhum, maka termasuk golongan mereka. Waliyadzubillah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, hadzal hadis yang tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, aqallu ahwalihi, derajat paling rendah, an yaqtadiya tahrimu at-tashabbuhi bihim, menunjukkan haramnya menyerupai orang-orang luar Islam dengan berbagai macam jenisnya. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutasyabbah bihim, meskipun zahirnya menunjukkan kekufurannya yang mencontoh mereka. Maka ini sangat berbahaya. Ini dibawakan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim pada jilid yang pertama halaman 270. Berbahaya. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik untuk kalian. Maka apa kata Imam Ibnu Katsir, salah seorang al-mufassir al-kabir dari kalangan Syafi'iyah, hadhihi al-ayatu aslun 'azimun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan dasar pokok ya dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ucapan Nabi, dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam praktik
kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, apa ini maksud dengan tasyabbuh? Ya, at-tasyabbuh muhakatuhum fi syai'in min aqaidihim. Mencontoh sedikit saja dari keyakinan mereka. Au ibadatihim, atau mencontoh ya sedikit saja dari ibadah mereka. Au adatihimul mukhtassah, atau mencontoh sedikit saja dari adat istiadat kebiasaan mereka yang khusus. Dan yang lainnya yang merupakan kekhususan-kekhususan mereka, sehingga dengan itu mereka dikenal. Ini makna dari kalimat at-tasyabbuh. Mencontoh sedikit dari akidah mereka, apalagi banyak. Mencontoh sedikit dari ibadah mereka, apalagi banyak. Mencontoh sedikit dari kebiasaan yang khusus dalam agama mereka, apalagi banyak. Lebih-lebih kalau yang kita contoh itu banyak sangat. Poin yang ketiga. Apa dhawabit at-tasyabbuh? Apa aturan-aturan yang dikatakan tasyabbuh ini tidak boleh? Yang pertama, kullu ma kana min khasa'isil kuffar ad-diniyah. Seluruh keistimewaan, kekhususan orang-orang luar Islam yang berkaitan dengan agama mereka, wal adiyah, atau kebiasaan mereka, tapi khusus hanya mereka yang memilikinya, fa innahu yahrumu at-tashabbuh bihim fihi mutlaqan dunal tifat ila qasdin. Secara mutlak tidak boleh untuk kita mencontoh mereka tanpa ditengok apa niat di dalam hati. Pokoknya itu kekhususan agama mereka. Pokoknya itu adalah kekhususan kebiasaan mereka. Tidak ada orang lain yang memakainya, yang menggunakannya, yang memanfaatkannya, yang mempraktikkannya kecuali mereka. Mencontoh mereka meskipun tanpa ditengok niat kita, tetap hukumnya tidak boleh. Yang kedua, berselisih atau menyelisihi orang-orang kafir. Fi aslil fi'il, dalam dasar perbuatan, au fi sifah, atau sifat tata cara perbuatan mereka. Ya. Contoh, Idul Milad, ulang tahun. Di kalangan orang-orang luar Islam, ya, ini mohon maaf, di kalangan orang-orang luar Islam dinamakan Eid Ra'sis Sanah, tahun baru. Ya. Ini tidak disyariatkan sama sekali. Maka tidak boleh untuk kita mencontoh mereka, sama sekali tak boleh. Itu segi dasar perbuatan. Kenapa? Murni itu dari luar Islam. Maka kaum muslimin tidak boleh untuk mencontoh. Yang kedua, sifat, bentuk. Seperti puasa secara umum. Kita berpuasa, Yahudi berpuasa. Tetapi ada perbedaan. Mana dia? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan ahlul kitab makan sahur. Maka kaum muslimin mesti makan sahur. Harus kita tidak serupa. Harus berbeza kita dengan mereka. Tidak boleh sama. Yang ketiga, kullu ma zala ikhtisasuhu bil kuffar min al-'adat fa innahu laysa min at-tashabbuh. Seluruh perkara yang tidak lagi khusus untuk orang kafir,
dari berbagai macam bentuk kebiasaan, bukan lagi orang kafir yang punya. Orang luar pun, orang Islam pun pakai dia. Orang Islam pun ya melakukannya. Maka ini laisa minat tasyabbuh, bukan termasuk tasyabbuh. Maka tidak dikatakan at-tasyabbuh. Tayyib. Ini dia dhawabit, aturan-aturan yang dikatakan tasyabbuh tersebut. Jadi yang pertama, kalau itu kekhususan mereka, baik itu agama maupun kebiasaan atau adat istiadat, tidak boleh sama sekali untuk kita contoh. Yang kedua, mencontoh dalam perbuatan maupun tata cara, tetap tidak diperkenankan, tetap tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Adapun itu kebiasaan, mereka pakai, orang Islam pun pakai, maka ini hukumnya adalah boleh. Karena bukan lagi menjadi kekhususan untuk mereka. Poin yang keempat, al-hikmah minan nahyi 'anit tashabbuh. Apa hikmah? Syariat kita melarang untuk bertasyabbuh. Yang pertama, a'malul kuffar ad-diniyah. Amalan-amalan kafir yang berupa agama, batilatun. Batal. Kenapa? Berseberangan dengan dalil. Fattashabbuhu biha dararun wa fasadun. Maka menyerupai mereka, mencontoh mereka itu adalah kemudaratan dan kerusakan. Ini bahayanya tasyabbuh itu. Kan amalan-amalan orang luar Islam ini adalah amalan-amalan agama mereka batil. Berarti ketika kita mencontoh mereka, kita mencontoh kebatilan mereka. Dan inilah kemudaratan dan kerusakan. Yang kedua, at-tashabbuh bihim. Menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang luar Islam. Yuaddi ila tabaiyatin wa khudu'il muslimina lahum. Ini membawa kepada tabaiyah. Kita akan mengekor. Kita akan ikut. Kita tidak punya kepribadian. Dan ini kepatuhan dan ketundukan kepada orang-orang luar Islam. Jadi kita bertasyabbuh dengan mereka dalam kekhususan mereka, ini menjadikan kita sebagai pengikut, pengekor, yang tidak punya kepribadian, tidak punya kekuatan keimanan. Yang ketiga, at-tashabbuh bihim yurithu al-ikhtilat. Bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan orang-orang luar Islam, ini mendatangkan ikhtilat, percampuran, campur aduk. Wartifa'ut tamyizu bainal muslimin wal kuffar. Dan ini akan mengangkat tamyiz, perbezaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sementara perbedaan ini merupakan aslun, pokok dari pokok agama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum walid. Jelas, kita urusan beragama berbeza. Adapun kalau kita bernegara, ini babnya ini bab lain lagi. Kita berada di satu negeri yang aman dan damai, tidak mengapa kita hidup berdampingan. Tetapi apa? Urusan agama tidak boleh untuk dicampur adukkan. Yang hak dengan yang batil tidak boleh. Ya. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh. Maka itu sebabnya salah satu doa yang sangat indah, sangat bagus,
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan bagi kami kebenaran itu benar dan berilah kami karunia untuk ittiba' mengikutinya. Wa arinal batila batila, tampakkan kepada kami kebatilan itu batil. Warzuqna ijtinaba, karuniailah kami, berikanlah kami untuk bisa menjauhinya. Kemudian berikutnya, apa hikmah dilarangnya kita bertasyabbuh ini? Al-musyabaha fil umur adh-dhahirah tujibu musyabaha fil umuril batinah. La ilaha illallah. Serupa dalam luar kita. Di luar serupa. Ini membawa kepada keserupaan di dalam hati. Di luar serupa ini tidak menutup kemungkinan akan serupa di dalam akidah. Maka tengok, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpin salat. Saat itu ada sahabat, safnya tidak lurus. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La takhtalifu, fatakhtalifa qulubukum." Jangan bengkok, jangan berselisih. Akibatnya hati kalian pun akan bengkok dan berselisih. Ini apa ini? Kalau luar itu bengkok, ini menunjukkan dia di dalamnya bengkok. Kalau luar kita ini bertasyabbuh, serupa, mencontoh, maka di dalam pun tidak menutup kemungkinan kita akan mencontoh. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, al-musyabahah wal musyakalah fil umuri adh-dhahirah, serupa dalam perkara-perkara lahir, perkara-perkara yang nampak, yang terlihat. Tujibu musyabahah wa musyakalah fil umuril batinah. Ini akan membawa kepada keserupaan di dalam hati. Baik sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun perlahan-lahan. Kemudian di antara hikmah, kita dilarang untuk bertasyabbuh adalah at-tasyabbuh bihim yurithul mawaddah wal mahabbah lahum. Ini yang berbahaya. Serupa dengan orang-orang luar Islam, menyerupai orang-orang luar Islam, mencontoh orang-orang luar Islam dalam kekhususan agama maupun adat istiadat mereka, ini akan membawa kepada tumbuhnya rasa cinta dengan mereka. Kita akan mencintai mereka. Kita akan senang dengan mereka. Maka Syekhul Islam rahimahullah sebutkan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, al-musyabahah fil zahir, serupa dalam lahiriah, serupa dengan orang-orang kafir secara di pandangan luar, yang tampak di luar secara zahir. Turithu naw'u mawaddatin wa mahabbatin. Ini akan mendatangkan rasa cinta. Karena itu sudah kebiasaan. Ya. Ketika cinta kepada seseorang, kita akan mencontoh dia. Maka perlu kita waspada, perlu kita hati-hati. Subhanallah. Kemudian poin berikutnya, asbabut tasyabbuh bil kuffar. Apa sebab sehingga marak, sehingga ramai, ya, banyak sangat orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir ini? Apa sebab? Yang pertama, al-jahlu bisyar' wad-dinil hanif inda umumil muslimin. Kejahilan terhadap agama kita. Tidak faham Islam yang sesungguhnya. Islam yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tidak faham. Sehingga apa? Cenderung kita ini akan ikut-ikutan. Apa kata orang banyak, kita akan ikut.
Kenapa? Tidak punya standar, tidak punya ilmu yang benar. Yang kedua, apa sebab bisa muncul, bisa terlihat terjadinya tasyabbuh ini? Al-inhiraful aqadi 'inda al-'ammah wa ba'dil khassah. Terjadinya penyimpangan akidah di kalangan orang banyak maupun orang-orang tertentu. Akidah sudah banyak yang terkontaminasi, sudah banyak yang terkena berbagai macam kotoran-kotoran. Nah, karena penyimpangan akidah, maka sangat mudah sekali untuk mencontoh orang-orang luar Islam. Yang ketiga, at-ta'assubul madhhabil 'ama, fanatisme, fanatik buta, ikut-ikutan tanpa dalil. Dan ikut-ikutannya pun ya buta. Dia tidak pandang itu dan ini, dia tidak dengar nasihat itu dan ini. Pokoknya ikut. Ini sebab munculnya orang bertasyabbuh. Maka tengok sekarang. Ya, bagaimana rambutnya wanita-wanita kafir? Ada pula wanita muslimah yang contoh. Bagaimana gaya berpakaiannya wanita-wanita kafir? Ada pula para wanita muslimah yang contoh. Ini apa sebab? Ya, kadang-kadang bentuk fanatisme. Fanatis terhadap ya fulana. Kemudian berikutnya, di antara sebab orang bisa bertasyabbuh ini, saytaratul kuffar 'alal i'lam bi kaffati anwa'ihi. Orang-orang kafir banyak menguasai media, sarana telekomunikasi. Karena orang senang menonton. Nanti apa yang dia tengok di dalam tontonan tersebut, itu dia bisa praktikkan dan bisa contoh. Maka ini perlu digalakkan bagi kaum muslimin ya yang memiliki kekuatan ilmu, kekuatan harta, hendaklah dia bangun ya berbagai kemajuan di dalam ilmu teknologi. Supaya dia yang mengisi di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube. Isi dengan yang baik. Isi dengan yang benar. Niscaya apa? Akan mendatangkan kebaikan. Tapi karena yang mengisi yang buruk, maka apa? Hasilnya pun buruk juga. Dan yang lainnya dari sebab-sebab ya at-tasyabbuh kuffar, menyerupai orang-orang kafir wal'iyadzu billah. Kemudian apa bahaya menyerupai orang-orang kafir terhadap akidah Islamiyah? Adapun bahaya dari tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir terhadap akidah al-Islamiyah telah disebutkan bagaimana bahayanya bertasyabbuh ini.
telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadzal hadis aqallu ahwalihi, minimal an yaqtadi tahrimu tashabbuhi bihim, haramnya menyerupai orang-orang luar Islam, wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutasyabbih bihim, zahirnya menunjukkan kafirnya orang yang bertasyabbuh. Tapi ini hukum umum, bukan hukum menjatuhkan kepada perorangan. Nah, Allah menyebutkan dalam suratul Maidah, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang mencintai mereka, membela mereka, orang-orang luar Islam itu, maka dia termasuk golongan mereka. Maka tasyabbuhul mutlaq yujibul kufur. Secara mutlak kita mencontoh orang-orang kafir dalam kekhususan-kekhususan mereka, ini membawa kepada kekufuran, wal iyadzu billah. Maka apa mudarat, bahaya dari tasyabbuh ini dan dampak negatifnya? Yang pertama, anna tasyabbuhal muslimin bil kafir. Orang Islam menyerupai orang-orang kafir, yadullu ala tafdhilil muslim li hay'atil kafir ala hay'ati nafsi. Ini menunjukkan dia lebih mengutamakan apa yang ada pada orang kafir daripada apa yang ada pada dirinya. Dan ini bentuk al-i'tirad ala syar'illahi ta'ala, bentuk dari menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kita punya agama lengkap, kita punya agama sempurna. Mau berbicara tentang qada'ul hajat, lengkap. Maka itu sebabnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ingin dicela oleh orang-orang musyrikin. Allamakum atau Yahud, allamakum nabiyyukum hatta al-qiraah, apa betul, apa benar nabi kalian mengajarkan kalian sampai-sampai tata cara buang hajat, masuk tandas? Ini maksud mereka bertanya ini ingin menghina, tetapi dijawab dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Ajal, benar. Kita dilarang menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dilarang istinja dengan tangan kanan, dilarang istinja kurang dari 3 batu. Subhanallah. Maka contoh, seorang laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Dia menentang apa yang Allah ciptakan pada dirinya. Demikian juga seorang muslim, dia mencontoh orang-orang kafir, maka dia telah mengumumkan bahwasanya apa yang ada pada orang kafir ini lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada diriku padahal dia seorang muslim. Ini yang pertama, bahayanya yang namanya tasyabbuh. Yang kedua, at-tasyabbuh bighairi dalili bil ghair dalilun ala dha'fin nafsi. Ketika kita mencontoh orang-orang lain, ini menunjukkan kita ini punya jiwa yang sangat lemah, kepribadian yang sangat lemah. Wal hazimah an-nafsiyah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sudah kalah secara mental. Syariat kita tidak menghendaki kita kalah. Tidak dikehendaki. Jadi bertasyabbuh dengan orang luar Islam, ini menunjukkan jiwa kita yang lemah, mental kita yang lemah, dan kita sudah kalah. Sementara syariat tidak mau dan sementara syariat kita tidak menghendaki kita kalah. Yang ketiga,
At-tashabbuh fil madhharil khariji, menyerupai orang-orang kafir dalam penampilan luar, pandangan yang ada di luar tubuh. Kita serupai mereka dalam kekhususan mereka. Mulazimun lil mahabbati wal wala'il qalbi. Ini menunjukkan kita mencintai mereka dan berloyalitas dengan mereka secara hati. Kenapa? Karena sifat manusia itu tidak akan mencontoh kecuali siapa yang dia sukai. Sementara kaum muslimin diperintahkan berlepas diri dari orang-orang kafir dengan berbagai macam bentuk. Surat Al-Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak diperkenankan orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya, kawannya, temannya selain dari kaum mukminin. Kemudian dalam suratul Mujadilah pada ayat yang terakhir ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan temukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir akan mencintai orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala meskipun itu bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadits riwayat At-Tabrani, "Awthaqu ural iman." Tali iman yang paling kuat al-muwalatu fillah, cinta karena Allah, wal muadatu fillah, dan benci karena Allah. Atau ya, tanda tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas karena Allah, berlepas diri karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Yuaddi, akan membawa ila ma huwa akhtar, kepada yang lebih berbahaya lagi. Apa itu? Menyerupai mereka dalam batin. Akhirnya kita meyakini apa keyakinan mereka. Kita akan benarkan mazhab mereka, kita akan benarkan pendapat mereka. Maka antara luar dengan dalam ini sangat saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling mempengaruhi. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, li'annal musyabahata fi zayyi zahir, menyerupai dalam pakaian luar, tad'u ilal muwafaqah fil hadiyil batin, ini membawa kepada persetujuan terhadap apa yang ada di batin. Kama dalla alaihi syara' wal aql wal his, sebagaimana yang dibuktikan di dalam syariat kita, demikian juga dalam akal dan kenyataannya. Maka oleh karena itu syariat datang melarang kita bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, melarang bertasyabbuh dengan hewan, melarang bertasyabbuh dengan setan, melarang bertasyabbuh dengan wanita, melarang bertasyabbuh dengan al-Arab, orang-orang Badui. Karena itu, luar itu serupa, maka tidak akan menutup kemungkinan dalamnya pun akan serupa. Nah, kalau sudah serupa luar, serupa dalam, lantas apa bedanya Islam dengan bukan Islam? Tidak ada sudah. Dan ini akan membawa kepada petaka. Mendatangkan bahaya. Akidah umat terkikis, luntur. Syubhat sekecil apapun mudah untuk diterima dan masuk ke dalam tubuhnya. Sementara kita dilarang sekecil apapun, ya. Maka lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, khaliful Yahuda wan Nasara, selisihilah Yahudi dan Nasrani. Khaliful Majus, selisihilah Majusi. Khaliful Musyrikun, selisihilah orang-orang musyrikun.
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 18? "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, ikutilah dia. "Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian surah Al-Maidah 77, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin." Jangan ikuti hawa nafsunya suatu kaum, qad dhallu min qablu adhallu, mereka telah tersesat dan menyesatkan. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan ikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khaliful yahud, selisihlah Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, mereka kalau salat tidak pakai sandal. Wala fi khifafihim, mereka juga kalau salat tidak memakai khuf mereka, sepatu mereka. Berarti apa? Kita silakan pakai sandal. Silakan pakai ya sepatu. Kapan? Pada tempatnya. Misal sholat di lapangan, pakai sandal, pakai sepatu. Tapi kalau sholat dalam masjid tak boleh. Ya, nanti ribut. Kacau nanti. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Waffirul liha, panjangkan jenggot. Wa ahfus syawarib, tipiskan kumis. Subhanallah. Ibadallah, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita lihat setiap akhir tahun, ya, tahun baru ada perayaan. Dan yang lainnya dari berbagai macam perayaan. Ya, kelahiran seorang nabi kah? Kematian seorang nabi kah? Diangkatnya seorang nabi kah? Dan yang lainnya. Kaum muslimin tidak boleh ikut serta di dalamnya. Bagaimana dia akan ridha seorang muslim mengotori akidahnya yang bersih, mengotori akidahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan akidah yang meyakini adanya banyak Tuhan, 2, 3, 4, 5 dan yang lainnya, maka kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jangan sampai korbankan akidah kita demi kesenangan sesaat. Senang sesaat ikut perayaan itu ini. Tapi apa? Akidah jadi korban. Kita contoh yang tidak berhak menjadi contoh. Kita serupai yang tidak berhak untuk diserupai. Akhirnya apa? Apapun nanti dari perbuatan orang-orang luar Islam, sangat mudah masuk ke kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah dibukakan pintu. Tidak ada sama sekali pengingkaran terhadap tata cara yang datang dari luar Islam. Maka oleh karena itu betapa banyak bid'ah dalam Islam datangnya dari luar Islam. Nah, kita ingat apa firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kejaran Firaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, atau Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an,
Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Allah mengatakan kalian adalah kaum yang jahil. Nah, ini dia dibawa dari ayat ini dalil oleh para ulama kita. Di samping itu praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, min asbabil bid'ah, di antara sebab lahirnya dan munculnya perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Itulah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bahaya terhadap akidah dari sikap dan perbuatan at-tashabbuh, menyerupai orang-orang luar Islam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan kami cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selanjutnya mungkin ada soalan-soalan dari para hadirin, para pemirsa, dari tuan-tuan dan puan-puan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallah, barakallahu fikum Ustaz. InsyaAllah kita dalam 2 minit kita tunggu soalan daripada jemaah. Nanti apabila tidak ada soalan kita InsyaAllah tutuplah. Nah. Di sini Baik. ada satu soalan nih Ustaz. Baik. Ramai masyarakat belum paham membezakan tasyabbuh Pak Ustaz. Banyakkan penerangannya. Ini masih ada, nampaknya ada satu jamaah yang belum paham lagi tentang membezakan tasyabbuh itu macam mana Ustaz. Baik. Diterangkan lagi Ustaz. Baik. At-tashabbuh. Apa dhawabit, batasan, aturan yang dikatakan tasyabbuh yang terlarang dalam syariat kita? Yang terlarang itu adalah ketika mencontoh ibadah mereka. Ya, mencontoh ibadah mereka. Ambil contoh, mohon maaf ini sebagai contoh di kalangan kami kaum muslimin, di kalangan kita kaum muslimin, mana dia? Ketika perayaan tahun baru. Ya, tahun baru. Miladiah. Anak-anak kaum muslimin ikut merayakan pukul 00.00 ikut menyalakan ya bola api, kembang api. Dicontoh, tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan dilakukan oleh luar Islam dan itu bagian dari syiar agama. Maka kalau itu merupakan bagian dari agama luar, kaum muslimin ikut merayakannya, ikut melakukannya, ini dikatakan tasyabbuh. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, amma tahni'atuhum bi sya'iril kufri al-mukhtassati bihim faharamun bil ittifaq. Memberikan tahni'ah, ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus untuk mereka, maka ini haram secara ittifaq. Mana dia? Mithlu an yuhanni'ahum bi'ayadihim, mengucapkan tahni'ah terhadap perayaan agama mereka. Tidak boleh. Di sini yang berlaku adalah lakum dinukum waliyadin. Kita lebaran, kita antar sesama kita. Mereka perayaan ulang tahun, ya, atau Christmas dan yang lainnya antara sesama mereka. Tidak boleh kaum muslimin mengucapkan selamat kepada mereka. Kenapa? Karena ini bagian dari syiar agama. Jadi dhabit, aturan, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bertasyabbuh kalau berkaitan dengan urusan agama mereka.
atau berkaitan dengan urusan kebiasaan mereka, tetapi itu khusus hanya untuk orang-orang kafir, tidak untuk selain kafir. Kalau itu merupakan kebiasaan mereka, maka hukumnya tidak boleh. Mana contoh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadits ketika sahabat mengatakan inna lakul adu ghadan. Esok kita akan bertemu dengan musuh. Esok ketemu dengan musuh. Ya. Lalu dikatakan ya, atau disebutkan dalam hadis yang lain tentang istinja. Nuhina an istinja bi rauthin aw 'azmin. Kita dilarang istinja dengan rauth, kotoran hewan, au 'azmin, atau tulang. Wa amma rauthu, adapun kotoran hewan, maka itu fa'alafu bahimatil jin. Itu adalah sebagai makanan untuk hewan jin. Wa amma as-sinnu ghaira as-sin, ya, ketika menyebutkan tentang penyembelihan, ghaira as-sin wal 'azam, tidak boleh menyembelih dengan gigi dan tulang. Ya, wa amma as-sinnu fa'azmun, adapun gigi itulah tulang. Kenapa? Karena tulang itu tidak boleh dipakai untuk menyembelih karena itu makanannya jin. Wa amma adz-dzufru ghairu as-sin wadz-dzufr, tidak boleh menyembelih dengan gigi dan tulang. Nanti jangan-jangan ini burung lalu untuk dia potong burungnya dia gigit pakai giginya. Tidak boleh. Tulang. Karena tulang itu makanan jin, tidak boleh digunakan untuk memotong dan mengeluarkan darah, karena darah nanti begitu menempel di tulang tersebut tidak mau dimakan oleh saudara kita jin. Nah, wa amma adz-dzufr, adapun kuku, famudiyul habasyi, ini adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah saat itu adalah musyrik atau kafir begitu. Nah, ini kebiasaan mereka, adat istiadat yang khusus untuk mereka, tidak dimiliki oleh orang luar dari mereka, maka tidak boleh pula kita untuk mencontoh mereka. Jadi batasannya, intinya tasyabbuh ini mencontoh mereka dalam ibadah, keagamaan mereka, dan mencontoh mereka dalam adat istiadat yang khusus bagi mereka. Adapun adat istiadat itu mereka pakai, kita pun pakai. Seperti apa? Karafetta. Ya, ikat leher atau dikatakan dasi dalam bahasa Indonesianya. Itu dipakai oleh orang kafir, dipakai oleh orang Islam juga. Maka sebagian para ulama kita mengatakan ini boleh, tak masalah. Contoh lain, dalam bahasa Indonesianya jas namanya. Pakai jas. Maka apa? Orang kafir pakai, orang Islam juga pakai, maka ini tidak termasuk kekhususan mereka, maka boleh pula kita pakai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Nah, Ustaz, mungkin kami meminta kepada Ustaz untuk memberikan pesan agar kita menjaga akidah kita agar terjauh daripada perkara-perkara tasyabbuh nih, Ustaz. Tafadhal. Baik. Sekaligus nanti tutup, Ustaz. Nah. Baik. Apa yang harus kita perbuat untuk menjaga akidah kita? Pertama, hal yang paling berharga, paling mahal pada kita adalah akidah kita. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, dinaka innama huwa lahmuka wa damuk. Jaga agamamu karena dia adalah darah dan dagingmu. Maka yang paling berharga pada diri seorang itulah keyakinannya, akidahnya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga agama kita, menjaga akidah kita? Yang pertama adalah kita minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita ini tetap di atas Islam, tetap di atas sunnah, di atas akidah Islamiyah. Maka Nabi SAW sangat sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ali Imran. Dan ini ayat
disunnahkan untuk dibaca ya bila-bila, tidak tetap pada rakaat ketiga salat maghrib setelah membaca Al-Fatihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang pertama, kita meminta perlindungan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita dikokohkan di atas Islam, di atas tauhid, di atas ketaatan. Yang kedua, kita harus belajar akidah Islam. Pelajari i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Akidah Islamiyah yang bersumber dari kitab Allah, bersumber dari hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kenapa? Bagaimana kita akan mengenal keburukan dan kesalahan kalau kita tidak memiliki yang benar? Belajar, ya. Maka lihat, disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat mengatakan, ya, kunna fatan hazawirah. Kami pemuda yang berumuran mirip-mirip sekitar 20 tahun. Fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marhaban bi ma ja'a bikum?" Apa yang menjadikan kalian datang? Qala ji'na natlubul ilm. Kami datang ingin belajar Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Lalu apa? Ya, fata'allamnal iman. Yang pertama kami pelajari adalah belajar iman. Belajar apa? Belajar tauhid. Belajar apa? Belajar akidah. Dan itu pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada da'inya Mu'adz bin Jabal waktu dikirim ke Yaman di tahun 10 Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Engkau akan datang atau engkau akan mendatangi ahlul kitab. Yang pertama kali kamu ajarkan mereka, kamu dakwahi mereka adalah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan tahu akidah itu kalau tidak punya ilmu, kalau tidak belajar. Ini pesan yang kedua, belajar akidah setelah meminta kepada Allah Azza. Yang ketiga, yaitu as-suhbatus salihah. Kawan-kawan yang baik. Berkawan dengan teman yang baik. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seorang itu beragama sesuai dengan kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tengok siapa yang menjadi kawannya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'mina." Jangan berkawan kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pesan kita, pilih kawan dan hindari lawan. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk menjaga dan membentengi akidah kita? Waspada terhadap asyubuhat, kerancuan-kerancuan pemikiran beragama, terutama yang dilontarkan, yang disampaikan oleh dai-dai yang menentang tauhid, yang menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat apa kata para ulama salaf? Al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Hati ini lemah, syubhat itu menyambar. Maka perlu waspada terhadap syubhat dan yang menyebarkan syubhat. Maka
Nabi SAW ketika menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram itu ada perkara yang tidak jelas, yang samar. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tidak tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindar dari syubhat, maka selamatlah, bersihlah ya agamanya dan kehormatannya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik bagi kita semua. Berikan kita taufik untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kuliah kesempatan masa yang berbahagia dan mulia ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ingat, kemuliaan kita ada pada agama kita. Ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun azzana Allah bil Islam. Kita ini kaum Allah jayakan, Allah menangkan kita dengan sebab Islam. Akidah kita. Famahma btaghaina al-'izzata fi ghairihi adzallana Allah. Ketika kita mencari kemenangan, mencari kemuliaan, mencari kejayaan bukan pada Islam, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ustazuna Mizan Qudsyah hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dapat merosakkan akidah kita. Nah, saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Qulakum jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kepada Ustazuna Mizan Qudsyah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fikum.